Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inna asyaddan nasi hubban laka huwa abuka alladhi tawalla tarbiyataka suhira wa salaka tariqar rasyadi fi ta'limika hatta sirta min tullabil ulumi diniyah fahris ala qabuli nasaihihi wa huwa adra minka bima yusibuka wa ma yanfa'uka wa ma yadurruka wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka sholahaka. Wahai anakku, sesungguhnya orang yang paling menyayangimu adalah ayah ibumu yang telah mendidik dan memeliharamu sejak kecil sampai engkau dewasa menjadi seorang pelajar dan menuntut ilmu pengetahuan Islam. Karena itu terimalah nasihat dan petuahnya, karena orang tuamu lebih mengetahui sesuatu yang akan engkau hadapi daripada dirimu sendiri, dan orang tuamu lebih mengetahui sesuatu yang membawa sifat manfaat atau madarat atas dirimu. Sungguh Allah lah yang menguasai dan memberi petunjuk, pertolongan serta kemaslahatan kebaikan dirimu. Anak-anak, kita tahu bahwa yang paling menyayangi dan mengasihi kita itu siapa? Yaitu ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu memberi tanpa mengharap imbalan apapun. Mulai mendidik, memelihara sejak kecil sampai kita dewasa. Orang tua apa-apa selalu untuk anaknya. Bekerja dari pagi sampai sore, itu pun juga untuk kita semuanya, anak-anaknya. Jadi yang dilakukan orang tua itu demi anaknya. Jadi seorang pelajar dalam menuntut ilmu pengetahuan Islam, orang tua yang membiayai kita. Kalian mengaji, sekolah, itu yang memberi uang saku, memberikan buku, perlengkapan itu siapa? Kalau bukan orang tua, ayah dan ibu kita itu. Kita harus tahu itu adalah pengorbanan orang tua, dan mereka tidak berharap sedikit pun kalian menggantinya. Karena itu terimalah nasihat dan petuahnya. Orang tua itu harus dipatuhi, ditaati. Jadi kita tahu seperti itu sayangnya orang tua. Kalau kita tidak mulai dari sekarang mematuhi orang tua, kapan lagi? Ya harus mulai sekarang dengan sebisa kita dalam menghormati orang tua dan mengikuti arahan dari orang tua semampu kita, dan kita usahakan untuk membahagiakan orang tua, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Orang tua itu lebih mengetahui yang akan kita hadapi, itu orang tua lebih tahu. Makanya orang tua itu akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mana yang baik akan membawa manfaat dan madarat atau keburukan pada anaknya, orang tua itu tahu. Makanya kita seharusnya juga menyayangi orang tua dengan cara berbakti, mentaati perintahnya, apa yang dilarang kita jauhi, dan kita berikan yang terbaik untuk orang tua. Kalau bukan kita sebagai anaknya, siapa lagi yang akan berbuat baik pada orang tua kita? Makanya anaknya lah yang seharusnya berbuat baik, memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, bisa membanggakan. Allah menguasai dan memberi petunjuk, pertolongan, kebaikan pada manusia. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, fi huquqil ikhwan,
hak dan kewajiban terhadap teman. Jadi teman itu ada hak dan kewajibannya. Ya bunayya, ha anta qad asbahta min talabatil ilmi asyarifi walaka rufaqa'u fi darsik. Hum ikhwanuka wa hum ashiratuka fa iyyaka an tu'dhiya ahadam minhum au tusi'ah muamalatah. Wahai anakku, ingatlah engkau telah menjadi seorang pelajar yang menuntut ilmu dan engkau memiliki banyak teman. Mereka adalah saudara dan temanmu dalam pergaulan. Karena itu jangan engkau menyakiti hati dan berlaku buruk terhadap mereka. Anak-anak, kalian semua adalah seorang pelajar, seorang murid ya, yang menuntut ilmu, belajar, baik di sekolah, di tempat mengaji, TPQ, madrasah. Nah, itu adalah tempat kalian belajar. Kalian tentunya pasti banyak teman. Ya, ada teman. Ya. Kalian di sekolah, di tempat mengaji, di TPQ, madrasah, banyak temannya. Mereka adalah saudara dan temanmu dalam pergaulan. Bayangkan kalau kalian belajar sendiri tidak ada teman, bagaimana rasanya? Mereka teman itu sangat dibutuhkan dalam hal belajar. Makanya janganlah kalian itu menyakiti teman. Jadi berlaku buruk terhadap teman, jahil itu dihindari. Jangan merasa teman itu dijadikan tempat untuk melampiaskan kemarahan. Merasa dirinya paling kuat, temannya diancam, ya, dipalak. Itu tidak benar. Makanya buatlah teman itu merasa nyaman ketika kita berada di sekitar teman kita. Kalau kita termasuk anak yang dijauhi teman, ya, biasanya karena perilaku kita yang kurang baik. Mungkin teman-teman itu merasa takut pada kalian, ya, merasa mungkin ada yang jahil, ya, suka mengambil milik temannya, didelik nih atau di apa. Nah, itu dihindari. Buatlah teman itu merasa senang, nyaman dan aman kalau kita berada di samping mereka, di lingkungan mereka. Itu adalah yang paling baik dalam berteman. Buatlah teman itu tidak merasa risih dengan kehadiran kita, merasa senang. Jangan pilih-pilih teman, ajak semuanya untuk berteman dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bagian dari seorang pelajar ketika belajar bersama teman-temannya. Insyaallah itu nanti lain hari. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Mari diakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.